Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Kembali lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah aku ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai materi hari ini, alangkah baiknya kita renungkan bahwasanya kedekatan diri kita kepada Allah akan membawa ketenangan. Sebaliknya, menjauhkan diri dari Allah membuat jiwa gelisah, hampa dan galau. Namun, banyak orang yang keliru dalam mencari jalan menuju ketenangan hidup dengan menganggap harta, tahta, dan obat penenang sebagai jalan menuju ketenangan. Hakikat ketenangan hidup adalah pada saat kita dekat, semakin dekat dan begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan bagaimanapun, seseorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menemukan ketenangan, kenyamanan, ketentraman hidup yang sejati. Menyebut nama Allah, mengindahkan nama-namanya, dan mengamalkan keindahan makna nama-nama Allah dapat menjadi salah satu alternatif untuk lebih dekat dengannya. Ingat dan pahami serta dengarkan ayat berikut. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, mi'atan illa wahidatan, man ahsaha dakhalal jannah. Yang artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai 99 nama. 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Imam Bukhari. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pengertian Asmaul Husna secara bahasa artinya nama-nama yang baik dan indah. Sedangkan secara istilah, nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki Allah sebagai bukti keagungannya. Renungkanlah bahwasanya manusia memiliki keinginan berperilaku baik dan diperlakukan baik, yakni sifat Al-Karim. Manusia memiliki keinginan membela kebenaran dan tidak suka terhadap kejahatan, yakni sifat Al-Mukmin. Manusia memiliki keinginan untuk berusaha dan berdoa serta menyerahkan hasilnya pada ketentuan Allah, yakni sifat Al-Wakil. Manusia memiliki keinginan kuat dalam mempertahankan dan membela kebenaran, yakni sifat Al-Matin. Manusia memiliki keinginan berbuat adil dan diperlakukan yang adil, yakni sifat adalah adil. Manusia memiliki keinginan hidup bersama dan tidak bisa hidup sendirian, yakni sifat Al-Jami. Manusia memiliki keinginan hidupnya berakhir dengan baik, yakni memiliki sifat Al-Akhir. Asmaul Husna yang pertama Al-Karim, artinya maha mulia, maha dermawan atau maha pemurah. 1. Al-Karim diartikan sebagai maha yang memulia, lagi maha pemurah, memberi anugerah atau rezeki kepada semua makhluknya. 2. Allah melimpahkan rahmatnya kepada seluruh makhluknya tanpa pandang bulu, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan makhluk yang lain.
3. Allah sangat banyak memiliki kebaikan, Maha Pemurah, pemberi nikmat dan keutamaan, baik ketika diminta maupun tidak. Asmaul Husna yang kedua, Al-Mukmin, artinya Maha memberi keamanan dan Maha terpercaya. 1. Allah sebagai Maha pemberi rasa aman bagi makhluk ciptaannya dari perbuatan zalim. Allah adalah sumber rasa aman. 2. Allah Maha terpercaya dalam menepati janji-janjinya, memberi ganjaran terhadap yang taat dan hukuman terhadap perilaku maksiat. Asmaul Husna yang ketiga adalah Al-Wakil, yang artinya Maha Pemelihara atau Maha Terpercaya. 1. Allah memelihara dan menyelesaikan segala urusan yang diserahkan oleh hamba kepadanya tanpa membiarkan apapun terbengkalai. 2. Allah mengurus segala urusan hambanya dan memudahkan segala yang dibutuhkan oleh mereka. 3. Allah sebagai tempat segala perkara atau persoalan yang diwakilkan atau dipercayakan kepadanya. 4. Ketika kita menjadikan Allah sebagai wakil, mengandung maksud menyerahkan segala persoalan kepadanya, tentunya setelah usaha penuh dengan kesungguhan. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Matin, artinya Maha Kokoh atau kuat. 1. Allah adalah Zat yang Maha Kokoh dalam kekuasaannya. 2. Allah adalah Zat yang Maha Kuat dalam pendiriannya. Artinya ketika Allah bersikukuh dalam memberikan rahmat kepada hamba-hambanya, maka tidak ada apapun yang dapat menghalangi rahmat ini untuk sampai kepada hambanya yang telah dikehendaki. Demikian juga tidak ada kekuatan yang mampu mencegah asapnya jika Allah ingin menurunkan asap kepada seseorang atau kelompok tertentu. Yang ketiga, Allah adalah Zat yang Maha Teguh dalam janjinya. Asmaul Husna yang kelima adalah Al-Jami, artinya Maha mengumpulkan. Allah Maha mengumpulkan, mempunyai kemampuan untuk mengumpulkan segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. 2. Allah mampu mengumpulkan segala sesuatu, baik yang serupa maupun yang berbeda, baik yang nyata maupun yang gaib, yang terjangkau oleh manusia dan yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, dan lain sebagainya. Asmaul Husna yang keenam adalah Al-Adil, artinya Maha Adil. Artinya keadilan Allah bersifat mutlak, tidak dipengaruhi apapun dan siapapun. Allah Maha Adil karena Allah selalu menetapkan sesuatu pada tempat yang semestinya, sesuai dengan keadilannya yang maha sempurna. Allah bersih dari sifat aniaya, baik dalam hukumannya maupun dalam perbuatannya. Allah selalu menetapkan sesuatu pada tempat yang semestinya, sesuatu dengan adilnya yang maha sempurna. Asmaul Husna yang terakhir adalah Al-Akhir, artinya Maha Akhir. Allah adalah Zat yang Maha Akhir. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang paling kekal. Tidak ada sesuatu pun setelahnya. Tak kala semua makhluk bumi seisinya hancur lebur, Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap ada dan kekal. Pemahaman tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Zat yang Maha Akhir ini tidak bisa disamakan dengan pengertian bahwa Allah adalah akhir dari segalanya. Sebab jika kita paham dengan pengertian seperti ini, seperti Allah juga berakhir tetapi yang paling akhir. Pembahasan selanjutnya adalah meneladani Asmaul Husna Al-Karim, yakni berupaya menjadi orang yang dermawan, menumbuhkan rasa cinta yang dalam pada diri sendiri terhadap orang lain secara tulus, menumbuhkan sifat suka, memuliakan tetangga, tamu dan orang lain, menjadi seorang pemaaf. Selanjutnya adalah meneladani Asmaul Husna Al-Mukmin, yakni senantiasa mengkampanyekan nilai-nilai kejujuran, membina kehidupan yang tenang dengan tidak membuat onar, perkelahian, pertengkaran, tawuran, dan segala bentuk perbuatan yang meresahkan masyarakat. Meneladani Asmaul Husna Al-Wakil, yakni melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan diniatkan untuk mencari ridha Allah, menjalankan amanat yang diberikan kepada kita dengan sebaik-baiknya, menghindari kemalasan, dan menumbuhkan sifat bekerja keras, tekun, dan ulet, memasrahkan semua urusan kepada Allah setelah berusaha dan berdoa, yakni dengan bertawakal, menanamkan tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas kita, mau berintrospeksi diri dari sikap dan perilaku yang kita lakukan. Meneladani Asmaul Husna Al-Matin, menerapkan sikap disiplin dalam kehidupan sehari-hari,
Beribadah dengan kesungguhan hati, tidak tergoyahkan oleh bisikan syaitan ataupun iblis yang menyesatkan. Terus berusaha dan tidak putus asa dalam berusaha dan menghadapi cobaan. Memenuhi kebutuhan pribadi secara mandiri dan tidak manja. Tidak mengantungkan kepada selain Allah dalam memenuhi kebutuhan. Selalu berpihak kepada kebenaran. Meneladani Asmaul Husna al-Jami, yakni mau bekerja sama dengan orang lain, hidup berdampingan secara harmonis dengan sesama manusia dan makhluk Allah yang lain, menjaga pergaulan dengan baik, dan memperbanyak silaturahmi. Meneladani Asmaul Husna al-Adil, yakni berbicara, bersikap, dan bertingkah dengan baik kepada siapapun. Tidak melakukan sesuatu yang didasari atas rasa marah, dendam, atau kepentingan diri sendiri. Kita harus bersyukur atas kebaikan Allah dan menerima tanpa prasangka atau berkeluh atas apapun nasib kita yang tampaknya kurang baik. Tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Berupaya memandang suatu masalah dengan baik, yakni dengan berhusnuzan. Tidak mementingkan suatu kelompok atau golongan, tetapi berusaha berada di tengah-tengah agar tidak merugikan pihak-pihak yang bersangkutan. Hormat kepada yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih muda. Meneladani Asmaul Husna al-Akhir, yakni tidak sombong di hadapan manusia dan Allah. Berusaha menangguhkan segala sesuatu jika memang kurang bermanfaat. Tidak menunda-nunda tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Menghindari berbuat maksiat, kejahatan, atau tindakan apa saja yang akan mendatangkan murka Allah. Dan tidak menyia-nyiakan waktu. Pembahasan selanjutnya adalah manfaat Asmaul Husna, yakni 1. Sebagai media zikir, yang kedua sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah, ketiga sebagai pembuka doa, dan yang keempat adalah sebagai penenang hati.